Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami program Pelita Ramadan, ilmu dan seputar kaidah bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, telah memberikan kita sampai ke bulan yang kita tunggu-tunggu ini. Yang tak lain dan tak bukan ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan di satu sisi karena ditunggu-tunggu, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Di sisi lain juga Rasulullah SAW menunggu-nunggu bulan ini sampai beliau meminta sama Allah dari 2 bulan sebelum memasuki bulan ini, yang mana bunyi doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Rasul SAW ini meminta kepada Allah jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan sebelum memasuki bulan yang suci ini. Dan ini menunjukkan, ini tanda bahwasanya Rasulullah SAW sangat rindu dan menunggu-nunggu bulan ini. Buat apa sih Rasulullah SAW minta supaya dipertemukan lagi dengan bulan ini? Kalau misalkan Rasul SAW minta bulan Ramadan ini untuk minta surga, Rasul SAW sudah dijanjikan Allah, sudah dijamin Allah di surga. Kalau misalkan Rasul SAW minta bulan Ramadan ini minta maghfirah, minta ampunan, beliau ma'asum, suci dari segala kesalahan. Terbesitlah pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Nih, seorang Rasul SAW yang asyraful anbiya, yang akhlaknya paling mulia, minta supaya disampaikan ke bulan Ramadan, yang beliau pasti terjamin surganya, yang beliau terbebas dari segala kesalahan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Setelah kita yang dosanya masih bergelimang, kita yang masih surganya belum terjamin, bagaimana dengan kita? Seberapa besar sih perjuangan yang sudah kita curahkan buat bulan Ramadan ini? Yang seyogyanya kita bisa ambil faedah dari doa Nabi tadi. Ya walaupun bisa dibilang doa tadi dalam segi sanadnya itu bisa dibilang dhaif, tapi setiap hadis yang dhaif selama tidak menjelaskan suatu hukum itu masih bisa kita jadikan pegangan. Dalam hal ini bisa kita jadikan sekiranya bisa meningkatkan semangat kita dalam menyambut bulan Ramadan dan beramal di dalamnya. Loh, kok menyambut juga supaya semangat? Sebagaimana yang banyak daripada syekh-syekh kita menghimbau agar kiranya memperbanyak niat amal soleh sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan itu juga sebagaimana yang dibilang oleh Imam Jalal Asy'ariti dalam kitab beliau Jami'ul Ahadits, kata beliau, niyatul mar'i khairun min amaliha. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Yang andaikan nih, ada seseorang yang berniat dalam suatu kebaikan, tapi di tengah niatnya dalam suatu kebaikan tadi, takdir berkata lain, ajal pun menjemputnya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, Allah yang maha luas rahmatnya, yang mana Allah sudah menghitung di sisi Allah itu sebagai pahala orang yang sudah mengerjakan apa yang dia niatkan. Masya Allah, tabarakallah. Apa kata Nabi ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Berapa banyak sih orang yang mau sampai ke bulan Ramadan di bulan yang suci ini? Tapi ada sesuatu yang lebih cepat daripada kehendak dan harapan. Apa kata Allah?
idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kata Allah, kalau telah datang ajal seseorang, maka nggak bisa dimajukan walaupun sesaat, dan nggak bisa pula dimundurkan walaupun sesaat. Mati adalah suatu perkara yang pasti dalam kehidupan ini. Meninggalkan orang-orang yang dia sayang, meninggalkan apapun yang dia sayang, keluarga, saudara. Tapi ada sesuatu lagi yang lebih sedih daripada semua itu. Apa itu coba? Itu adalah ketika kita nggak menemui bulan suci, bulan Ramadan ini. Na'udzubillah min dzalik. Dan ada sebuah kaidah dalam kehidupan kita ini, yang mana seringnya kita berinteraksi pada sesuatu tersebut bisa mematikan rasa sensitivitas dalam diri kita ini. Yang awalnya menghadapi sesuatu tersebut terharu, tapi lama-kelamaan karena sering mendapati hal tersebut, ketika mendapatinya lagi di lain waktu, rasanya biasa-biasa saja. Kita ambil contoh, bagaimana orang yang baru pertama kali pernah umroh, dia masuk ke Masjidil Haram, terus langsung dihadapkan dengan Ka'bah di depan matanya. Itu Masya Allah. Dan biasanya orangnya seperti itu, ternyata air matanya menangis. Bahkan nih, orang yang baru pertama kali umroh bisa jadi nggak mau dibawa pulang ke hotel, maunya iktikaf dari pagi sampai malam, nggak mau dibawa pulang. Itu di hari pertama. Terus di hari kedua sudah mau dibawa pulang, bisa sudah dia pulang, mau dibawa ke hotel, sudah merasakan rasa nyamannya menginap di hotel. Itu di hari kedua. Dan di hari ketiga dia sudah mulai merasa bimbang. Aku ini lebih baik beriktikaf di masjid atau merasakan kenyamanannya di hotel. Mulai merasa bimbang dia. Di hari keempat sampai di hari ketujuh, ternyata waktu dia untuk jalan-jalan, untuk belanja ke sana kemari itu lebih banyak daripada waktu ibadahnya. Nah, terus apa sih yang membedakan dari hari pertama sampai hari ketujuh? Di hari ketujuh dia sudah mulai terbiasa dengan melihat adanya Ka'bah, berbeda dengan hari pertamanya dia baru pertama kali umroh tadi. Sebagaimana juga orang yang berpemukiman di sekitaran Masjidil Haram, orang yang punya rumah di sana itu lebih memilih sholat di rumah mereka masing-masing daripada pergi ke Masjidil Haram, yang notabene-nya jarak antara rumah mereka dan Masjidil Haram itu sangatlah dekat. Berbeda halnya dengan kita yang mau ke sana, mau ziarah ke sana, itu harus mengeluarkan nominal uang yang nggak main-main. Berbeda halnya dengan penduduk di sekitaran Masjidil Haram tadi, bisa jalan aja sudah sampai. Nah, terus kenapa lebih memilih sholat di rumah mereka masing-masing daripada pergi ke Masjidil Haram? Karena mereka sudah terbiasa lingkungan mereka di sekitaran Ka'bah. Nah, ini adalah suatu hal yang bahaya kalau terjadi di Ramadan, yang mana dia merasa anak ketemu juga nih tiap tahunnya dengan bulan ini nih. Jadi merasa ketika menemui bulan Ramadan selanjutnya ya biasa-biasa aja, sama kayak tahun kemarin katanya. Nah, bahkan dia menganggap bahwasanya Ramadan ini hanyalah fenomena adat istiadat tahunan belaka. Nah, ini sungguh bahaya. Tapi adalah yang lebih bahaya lagi dari semua itu tadi. Apa itu coba? Itu adalah orang-orang yang menyambut bulan Ramadan ini dengan tidak sebaik-baiknya sikap dia. Bahkan nih,
bisa menjadikan orang yang tidak benar-benar menyikapi bulan Ramadan ini, bulan Ramadan itu bisa menjadi mimpi buruk baginya di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, "Rogima anfu rajulin." Kata beliau, celakalah seseorang. Nih, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yang asyraful anbiya, yang akhlaknya paling mulia, bisa-bisanya menisbatkan mencap orang, memvonis orang tadi celaka. Ini sungguh di luar kebiasaan beliau. Yang mana saja nih, beliau biasanya digolimi kaumnya, beliau minta apa, kata beliau, Allahumma gfirli ummati fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kata beliau, ampunilah umat-umatku, sungguh mereka orang-orang yang tidak tahu. Nah, terus berbeda dengan hadis yang tadi, yang sampai Rasul tadi mencap orang tadi celaka. Timbullah pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Loh, salah apa sih orang ini sampai Nabi itu loh menisbatkan dia celaka? Nah, coba kita lanjut hadisnya. Nah, beliau, rogima anfu rajulin man dakhala alaihi ramadan tsumman salaha qabla an yaghfira lahu. Yaitu, kata Nabi, orang-orang yang masuk berjumpa dengan bulan Ramadan, menjalani hari-harinya di bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berpisah dengannya, tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah dia, kata Nabi. Nah, inilah orang yang celaka tadi. Ramadan di sini adalah sebuah masa di mana Allah Subhanahu wa taala itu membuka, memudahkan semua sarana prasarana ibadah dan kebaikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu menutup segala pintu-pintu kejahatan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadhan, futiha abwaabal jannah, wa ghufilat abwaaban nari, wa sufidatus syayatin." Yang mana kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga itu dibuka luas-luas. Nah, ini adalah sebuah gambaran, sebuah kode dari Allah Subhanahu wa taala bahwa saja semua prasarana dan prasarana untuk suatu kebaikan ibadah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian akankah kita nih masih nggak sholat? Akankah kita nih masih nggak ngaji, masih malas-malas ke masjid? Akankah kita nih masih berbuat buruk? Sungguh ini hal yang kelewatan. Terus kata Nabi juga tadi, wa ghufilatil abwaaban nari wa sufilatus syayatin. Di Ramadan ini semua pintu neraka itu ditutup rapat-rapat oleh Allah, dan semua jenis-jenis jin itu dibelungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian masih nih kita menggunjing orang, merendahkan orang, memakan daging saudaranya sendiri dengan ghibah. Sungguh celakalah ini. Sungguh celakalah orang yang seperti itu, yang mana orang tadi tak menyikapi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sikap. Sungguh celaka. Dan juga di bulan Ramadan ada sesuatu yang juga kita rindukan sama-sama. Itu adalah tidak lain dan bukan hanyalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam puncak ibadahnya kaum muslimin, puncak ibadah orang-orang soleh, yang mana kita tunggu-tunggu berhari-hari, berbulan-bulan, dan terus ketika mendapati malam tersebut, kita sambut malam itu dengan hati yang bersih. Kita sambut malam itu dengan tetesan air mata. Wallahu a'lam bishawab. Dan seandainya nih, ini adalah sebuah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita,
pastilah seluruh orang akan menjadikan Ramadan ini Ramadan yang paling baik dalam hidupnya. Jadi supaya ketika nanti berhadapan dengan Allah penuh dengan kebaikan. Dan seandainya juga kita diberi kehidupan lagi setelah bulan ini, berarti maknanya kita diberikan Allah lagi waktu untuk beramal soleh, untuk bersiap-siap menghadap kepada Allah di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah memberikan kita sama-sama waktu yang panjang, umur yang panjang, Allah berikan kita kesehatan, agar kiranya kita bisa mendapati terus bulan Ramadan ini. Dan semoga kita menjadikan bulan Ramadan ini bulan untuk perubahan, yang mana ketika kita keluar dari bulan ini semuanya sudah berubah, semuanya menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sampai sini aja yang bisa Anda sampaikan seputar program Pelita Ramadan, ilmu dan kaidah di bulan suci ini. Dan salah hilaf mohon maaf. Setiap yang salah hanya datang dari Al-Fakir sendiri, dan setiap yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.